Ke dalam tangan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan, dan setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami dan layakkan. Kalau sekiranya kita datang di tempat ini dengan membawa beban dan pergumulan, persoalan yang ada, mari kita juga mau serahkan kepada Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kita. Kita sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara hari lepas hari. Dia sudah pelihara kita. Mari kita berdiri semua, kita menaikkan satu pujian Tuhan mau menyenangkan. Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama hari ini di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai selesai. Biarkan Tuhan campur tangan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi semua kami dengan kuasa-Mu. Biarkannya pelayanan yang kami lakukan hari ini kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk jemaat-jemaat sekalian, mereka yang mungkin masih dalam persiapan untuk datang di tempat ini. Tuhan tolong sertai perjalanan mereka, biar mereka juga boleh tiba di sini dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan kami dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Kalau ada yang malas, biarkan Tuhan berikan kerajinan. Ada yang sudah mulai mundur daripada Tuhan, tarik mereka dengan tali kasih setia-Mu, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk tetangga-tetangga sekitar kami di tempat ini, orang-orang yang lalu lalang di depan dan belakang gereja ini. Kami rindu ketika mereka mendengarkan ibadah kami, kiranya mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mau serahkan acara ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja. Di sebelah abad kita mengucapkan pengakuan iman. Rasul 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya juga berdoa. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita syukur pada Tuhan Yesus bahwa pagi ini kita boleh sama-sama berada untuk memuji besarkan nama-Nya. Kita menerima berkat-Nya dan kita diberkati. Karena Bapa sungguh baik, kasih-Nya melimpah. Engkau sungguh baik.
setia Tuhan sepanjang hidup kita. Tidak pernah bersudahan berkatnya, dan kita boleh bersuka, bersyukur, dan mau bertepuk tangan untuk Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan begitu baik, karena kita boleh diberkati dan kita selalu bersuka cita dalam Dia, dan kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, dan kita bisa sampai sejauh ini, kita bisa terbang tinggi semua karena pertolongan Tuhan. Dengan sayap Tuhan kita akan terbang tinggi. Dialah Yesus kita, dialah Raja kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh dan berubah dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya buah-buah yang kita, buah-buah yang boleh ada, bisa dirasakan oleh semua yang melihat kita, semua yang
Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau baik buat kami. Dan kesempatan buat kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami juga merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami sekalian yang akan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan saya lagi. Karena memang kondisinya masih seperti ini, jadi masih belum bisa kita mengundang Tuhan dari luar. Saya berharap untuk minggu depan mungkin ya, bisa bergantian bukan saya lagi gitu ya, supaya Bapak Ibu tidak bosan. Kita langsung buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah ketemu semuanya, amin? Oh belum? Ada yang amin, ada yang belum? Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Yang berperikop dua macam biasa. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkannya, memeliharanya dalam hati, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saudara, siang hari ini saya coba membahas kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang kokoh. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan hari ini tentang hidup yang kokoh. Kalau kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 di sini, Yesus membagi orang percaya itu menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dan yang kedua, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Sekali lagi, mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dan yang kedua adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup setiap hari. Ada beberapa kebenaran penting saudara yang terkandung dari pernyataan Yesus di sini, yaitu dua bagian tadi yang saya katakan, dua kelompok orang tadi, yaitu mereka yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, dan mereka yang mendengarkan firman dan mereka melakukannya. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup orang itu akan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan saudara, kenyataan-kenyataan hidup, yaitu seperti kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada hujan, ada badai, ada banjir, ya. Yang artinya saudara, kadang kita menemui pergumulan, kadang kita menemui masalah, ya kadang kalau lagi enak ya enak, lagi kehidupan kita sukacita terus di dalam Tuhan. Tetapi pada kenyataannya saudara, hari lepas hari yang kita jalani sampai hari ini, ya, kita semua tentunya berbeda-beda apa yang kita alami. Tentunya semua kita berbeda-beda apa yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi kenyataannya saudara, kadang kita menemui ada hujan, ada angin, ada banjir. Kalau kita lihat dari ayat 24 sampai ayat yang ke-27 saudara, hujan, angin, dan banjir itu adalah bagian yang tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Dialami semua orang tanpa terkecuali. Mau dia nggak ada duit, mau dia banyak duit, ya, mau dia punya rumah, mau tidak punya rumah mewah, mau enggak, semua akan mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi kembali lagi saudara, seperti apa yang saya sampaikan dari awal, Yesus membagi dua kelompok orang di sini.
yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dan mereka yang mendengarkan firman tetapi melakukannya. Nah, apakah dalam setiap langkah kehidupan kita, ya, hari-hari yang kita lewati ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, ada angin, ada hujan, ada badai dalam hidup kita, kita mau tetap tinggal di dalam Yesus, kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan. Atau kembali lagi, kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukannya, tidak mempraktekannya. Firman Tuhan katakan walaupun kita mungkin mengalami pergumulan dalam hidup, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tetapi pada kenyataannya dalam hidup setiap hari, tidak demikian. Ya, kembali lagi pertanyaan buat kita, kenapa harus demikian? Nah, sekarang kita yang harus uji diri kita masing-masing dan kita lihat kepada diri kita masing-masing pribadi kita. Apakah ketika saya mendengarkan firman, saya melakukannya itu atau tidak? Nah, apakah ketika firman Tuhan datang kepada saya dengar baik-baik, saya simpan baik-baik dalam hati, dan saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika saya diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, ada angin, ada hujan, ada badai, saya kuat di dalam Tuhan, saya kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang dibangun di atas dasar yang benar dan kuat pasti akan bertahan menghadapi berbagai amukan, hujan, badai, dan angin sekalipun. Saudara, kalau saya melihat di sini kebenaran firman Tuhan, yaitu yang kita bahas hari ini tentang hidup yang kokoh. Yang pertama, harus kita memiliki hidup yang berkualitas. Kalau bilang berkualitas berarti unggul. Benar? Petani-petani, saudara, kalau ketika dia mau menanam sesuatu, pasti mencari bibit yang unggul, yang bagus, yang berkualitas. Supaya apa? Pertumbuhannya bagus. Ya, saya dapatkan hasil yang baik. Nah, saudara yang kekasih, kembali lagi di ayat yang ke-24, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ya, perkataanku ini dikatakan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi hidup yang berkualitas, kualitas hidup tidak ditentukan dengan apa pekerjaan kita, apa jabatan kita, apa pendidikan kita, seberapa banyak uang yang kita miliki, ya, tempat tinggal kita di mana. Tetapi benar-benar apakah kita sudah dasarkan itu melalui kebenaran firman Tuhan? Seperti firman Tuhan di ayat yang ke-24 ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana? Ya. Dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan atau tidak ketika kita melakukan sesuatu. Saudara, milikilah hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Ya. Bagaimana supaya hidup kita semakin hari semakin dibentuk Tuhan, semakin diperbaharui oleh Tuhan, sehingga berkualitas, nggak lagi seperti yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin mungkin kita masih belajar. Saya perlu banyak belajar, masih jatuh bangun dalam hidup ini. Dan sampai sekarang pun mungkin kita mengalami hal-hal yang kadang-kadang kok seperti ini ya. Kadang-kadang iman saya kok kayaknya agak lemah nih. Bagaimana supaya kita tetap kokoh di dalam Tuhan? Ya. Tinggal di dalam Kristus. Kalau kita lihat Yohanes pasal 15, coba kita buka dulu Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini cukup panjang. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Kita baca sama-sama 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dari yang lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saya tertarik saudara di ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, ini penekanan kebenaran firman Tuhan. Di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Emang benar saudara ya. Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita, ya, hidup kita sepertinya ya keluar dari jalur, ya. Dan akhirnya kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita berkata, Tuhan, sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Jadi memang kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus selalu dasarkan, kita harus libatkan Yesus di dalamnya. Amin. Ya. Saya percaya saudara, ketika kita selalu dasarkan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam segala pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, kerinduan-kerinduan kita, Tuhan pasti akan buka jalan dalam segala hal. Cepat atau lambat, kita akan melihat karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang kadang-kadang mungkin bagi kita kok lama banget ya, saya berdoa terus, tapi kok belum ada jawaban. Tetapi ternyata bukan tidak ada jawaban. Jawaban itu ya memang belum sekarang, nanti ya. Ketika Tuhan nyatakan buat kita, dikasih buat kita, kita terheran-heran gitu. Oh ternyata ini cara Tuhan. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Dia buka jalan ya. Dia pasti akan buka jalan buat kita. Asalkan saudara benar-benar kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita selalu didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang bijaksana. Yang kedua saya lihat di sini saudara, kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, belum yang kedua, kalau saya melihat kembali lagi, kualitas hidup kita, saya katakan bahwa tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki, apa pendidikan kita, apa jabatan kita, ya kemewahan hidup kita, tempat tinggal kita. Tapi yang kita lihat seterusnya bahwa menurut Yesus, kualitas hidup itu ditentukan dari dua hal ini. Apakah kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari, dan yang kedua tadi, yaitu apakah kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya. Jadi itu saudara ya. Orang yang demikian dikatakan dia adalah orang-orang yang bijaksana. Dikatakan adalah orang yang bijaksana. Orang itu memberi makan secara lengkap baik jasmani maupun rohaninya. Karena apa? Ya, kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita dengar firman Tuhan hari Minggu, yang penting saya datang ke gereja, saya dengar firman Tuhan dan cukup. Tetapi jadi pertanyaan, apakah setelah saya keluar dari tempat ibadah, saya lakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ya. Semalam kalau salah di pemuda sempat kita bercanda ya, cerita ya. Ingat-ingat dulu dulu waktu Tante Lia masak ini enak loh, saya ingat nih, bisa loh diingat, udah beberapa tahun lalu. Saya bilang, masih ingat nggak firman Tuhan waktu itu, waktu di kebaktian Padang di Taman Mini? Tahu Pak? Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kita sepelekan, kita lupa gitu ya. Tapi kembali lagi saudara, kenapa kita harus ulang-ulang baca firman Tuhan? Kenapa kembali firman Tuhan ini harus kita renungkan setiap saat, setiap hari? Karena memang kita dasarnya pelupa, ya. Makanya firman Tuhan ini penting buat kita untuk setiap saat ternyata saya harus baca, saya harus renungkan. Karena apa? Ya bulan lalu aja saya udah lupa apa, gitu misalnya ya. Ya 2 bulan lalu apa lagi gitu ya.
Nggak usah tanya bulan yang kemarin, mungkin minggu kemarin aja kita udah lupa firman Tuhannya apa. Makanya harus ulang-ulang kita baca lagi. Hari ini saya baca, sebentar malam mungkin ada kesempatan kita baca firman Tuhan, baca lagi, besok baca lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan, karena ini dasar utama di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, supaya kita hidup kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, saya katakan bahwa hidup yang punya otoritas. Kalau yang pertama tadi, hidup yang berkualitas, ya, hidup yang berkualitas. Kemudian yang berikut adalah hidup yang punya otoritas, kuasa, kekuatan, ya, ketahanan dalam hidup. Di ayat yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu sehingga rumah itu tidak rubuh. Ya, kita memiliki hidup yang punya otoritas. Ya. Kuasa, ada kekuatan, ada ketahanan. Karena apa? Karena kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ada Yesus di dalamnya. Ya. Kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, apa kata firman Tuhan? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Kalau ditanyakan lagi kepada kita, kepercayaan kita sekarang kepada siapa? Perlu buat kita penting buat kita setiap hari, saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus. Saya percaya penuh, saya percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup tolong saya. Dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita, ya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita. Oke lah, kita dikasih hikmat, kepintaran, ya, kepandaian, bisa melakukan sesuatu. Saya bisa loh melakukan ini. Saya mampu kok melakukan ini. Tetapi kembali lagi, itu semua berkat Tuhan buat kita. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan buat kita untuk bisa kita lakukan, kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya. Karena kita bisa melakukan hal demikian, kita bisa melakukan sesuatu. Itu karena Yesus yang memberikan kepada kita. Itu karena Tuhan yang memberikan buat kita. Jadi jangan menjadi orang yang sombong. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita hidup kokoh di dalam Tuhan, karena punya hidup kita punya otoritas. Dikatakan orang yang punya otoritas memiliki keyakinan diri, bebas dari ketakutan, bebas dari intimidasi apapun. Kemudian kita tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Kita serahkan semua kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita ini. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir di sini, yaitu di ayat yang ke-27. Tadi di ayat ke-25, dari ayat 26 sampai 27 dikatakan firman Tuhan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yang ketiga di sini, Yesus melalui firman-Nya adalah solusi yang paling efektif dalam kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Ya, supaya kita tetap hidup kokoh di dalam Tuhan, supaya kita tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Yesus melalui firman-Nya dikatakan ini adalah solusi yang paling efektif, yang paling baik untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, ya, di dalam kehidupan kita ini. Karena di ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kenapa bisa demikian? Karena tidak didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berbeda dong orang yang mendirikan rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Pasti kalau orang mendirikan rumah di atas batu, ya, akan kuat, tidak mudah roboh. Tetapi kalau di atas pasir, ya, hujan datang sedikit udah langsung
banjir, dikatakan roboh rumah itu. Nah, sekarang kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau jadi orang yang bijaksana enggak? Nah, kalau kita ingin supaya kehidupan rohani kita terus maju, rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, ini dasarnya saudara, kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Dasar kita hanya kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita abaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca, tetapi renungkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi perenungan buat kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari saya dapat kebenaran firman Tuhan yang cukup banyak. Ya, dari rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, dari pagi sampai sore ada preng gitu ya. Saya kadang-kadang udah kumpulin semua baru saya baca sekali itu banyak banget. Tapi banyak sekali berkat yang saya dapat saudara. Sungguh menguatkan ya. Saya merasakan saya mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Di saat-saat saya kondisinya kayaknya kok lemah gitu ya. Iman saya kok kayaknya lemah. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan datang lagi kasih kekuatan. Saya baca, saya doakan, saya baca ulang-ulang, saya berdoa Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini benar-benar terang dalam hati saya. Dan saya mau tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kuat lagi, saya semangat lagi. Karena seperti itu saudara. Ya, hamba Tuhan pun ketika mengalami hal-hal yang mengalami pergumulan dalam hidup, kadang-kadang ada saatnya kok kondisinya kayak lemah gitu ya. Kayaknya jadi malas mau ngapa-ngapain gitu ya. Tetapi yang terpenting kembali lagi tetap hidup di dalam doa. Walaupun mungkin kita malas untuk melakukan pekerjaan lagi di rumah, tetapi di dalam doa tetap saudara. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Jadi melalui firman-Nya ini dikatakan ini adalah solusi yang paling efektif dalam kita menghadapi setiap kesulitan hidup. Tuhan Yesus selalu berkata, dengarkan dan lakukanlah, ya. Maka kamu akan berhasil. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 kalau kita lihat di sana kan. Renungkan kebenaran firman Taurat Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ada kebenaran firman Tuhan lagi. Dalam Mazmur pasal 1 kalau kita lihat di ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu adalah siang dan malam. Jadi Taurat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ulang-ulang disampaikan. Dari Mazmur 119, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Orang yang tidak membangun hidupnya di atas Yesus, di atas firman Tuhan, apapun orangnya saudara dikatakan, itu pasti akan roboh. Kalau kita tidak dibangun, hidup kita tidak dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Mau sejago apapun saudara, mau sehebat apapun orang itu, kalau tidak didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam Yesus, di dalam Tuhan, apapun saudara, ya orangnya sekuat apapun, ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada saatnya saudara, ya dia pasti akan. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, saya yakin percaya kita pasti akan kuat di dalam Tuhan. Ya. Amin. Kita pasti akan kuat di dalam Tuhan. Orang yang membangun hidupnya di atas firman Tuhan dikatakan apapun yang terjadi, rumahnya itu akan tetap kuat, rumahnya akan kokoh, imannya akan kuat, imannya akan kokoh. Kenapa? Ya, mengapa? Malaikat-malaikat yang dikatakan Yesus sendiri, dia akan membela dan mempertahankannya. Firman Tuhan katakan apa? Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut Tuhan. Berkemah sekeliling kita saudara. Jadi kesimpulannya, kualitas hidup kita, ya, kualitas hidup Anda ditentukan oleh seberapa taat pengiringan kita pada Yesus. Seberapa taat ya kita kepada Yesus dan firman-Nya saudara. Ketika seseorang membangun hidupnya di dalam Yesus dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan terbebas dari segala intimidasi apapun. Ya, dia akan terbebas dari intimidasi apapun. Sekalipun banyak tantangan, banyak tuntutan di dalam hidup kita, hidup di dalam Yesus dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan adalah cara satu-satunya buat kita untuk kita hidup aman dan tenang. Ya. Cara satu-satunya untuk kita hidup aman, tentram, tenang dalam hidup ini, ya, yaitu kita tetap hidup di dalam Yesus karena dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam Yesus, kita pasti akan kuat. Iman kita akan kokoh, iman kita terus akan bertumbuh. Ya. Sebab itu saudara, mari firman Tuhan hari ini hanya jadi kekuatan buat kita. Milikilah hidup
yang berkualitas. Milikilah hidup yang punya otoritas, kuasa, kekuatan. Kemudian Yesus melalui firman-Nya adalah solusi yang paling efektif buat kita dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun persoalan hidup kita serahkan semuanya kepada Yesus dan tetap libatkan Yesus di dalamnya. Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pada pelayanan hari ini, dalam bentuk apapun pelayanan yang kami lakukan, biar kiranya Tuhan memberkati kami, semakin memperlengkapi kami lebih lagi, pakai kami terus jadi alat di tangan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bukan hanya di tempat ini saja, tapi dimanapun kami pergi dan berada, pelayanan kami, sungguh kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang, mari terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setia-Nya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai, melingkupi dan memberkati kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.